Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Priyansa, NIM 19.00.18.046 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless security. Saat ini perkembangan teknologi wireless sangat signifikan, sejalan dengan kebutuhan sistem informasi yang mobile. Banyak penyediaan jasa wireless seperti hotspot komersil, ISP, warnet, atau kampus-kampus maupun perkantoran sudah mulai memanfaatkan wireless pada jaringan masing-masing, tetapi sangat sedikit yang memperhatikan keamanan komunikasi data pada jaringan wireless tersebut. Jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan dibanding dengan jaringan kabel. Nah, di bagian kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Berikut adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk pengamanan jaringan wireless. Yang pertama adalah WEP, Wireless Equivalent Privacy. Yang kedua, Wi-Fi Protected Access. Yang ketiga, MAC Filtering. Nah, di bagian WEP, Wire Equivalent Privacy, WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, merupakan standar keamanan dan enskripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enskripsi WEP menggunakan kunci yang dimaksud oleh administration ke klien maupun access point. Kunci ini yang harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point, dan WEP mempunyai standar 802.11b. Alasan memilih WEP merupakan sistem keamanan yang lemah. Namun WEP dipilih karena telah memenuhi standar dari 802.11, yakni yang pertama exportable, yang kedua reasonably strong, yang ketiga self-synchronizing, yang keempat computation efficient, yang kelima optional. Nah, di bagian fungsi WEP ini dapat digunakan untuk memverifikasi identitas pada authentication station. Nah, di bagian kedua, WEP dapat digunakan untuk data encryption. Nah, ini contoh proses WEP-nya. Ada MU dan AP. Di itunya ada network access dan encrypt this and send it back, dan kode 32ERT JU84 FJKLE23BZ. Terus di bagian OK. Selanjutnya, kelebihan WEP. Saat user kehendak mengkoneksikan laptopnya, user tidak melakukan perubahan setting apapun. Semua serba otomatis, dan saat pertama kali hendak browsing, user akan meminta dimasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Kelemahan WEP, masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. WEP menggunakan kunci bersifat statis. Yang ketiga, masalah initialization vector atau IV WEP. Yang keempat, masalah integritas pesan cyclic redundation check CRC32. Terus di bagian Wi-Fi Protected Access, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan VPN ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Di bagian Wi-Fi Protected Access, teknik WPA disediakan menggantikan metode keamanan WP yang menggunakan kunci keamanan statik dengan menggunakan TKIP, Temporal Key Intelligence Protocol, yang mampu berubah secara dinamis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point, kemudian secara reguler berubah sehingga tidak dapat dikunci enskripsi yang digunakan dua kali.
Nah, di bagian kelebihan WPA, meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Interval Protocol atau TKIP. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan WPA, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEP dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar yang baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung enkripsi AES, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Nah, di bagian kelemahannya WPA lagi, ada sampai saat ini adalah proses kalkulasi enkripsi atau deskripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila Anda menggunakan protokol WP. Belum semua wireless mendukung, biasanya butuh upgrade firmware, driver, atau bahkan menggunakan software tertentu. Nah, di bagian MAC filter, match address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filtering juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN, karena PK terhadap jenis menggangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point, sniffing terhadap WLAN. Terus di bagian fungsi MAC filter, MAC filter berfungsi untuk menseleksi komputer mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address. Bila tidak daftar, tidak akan bisa masuk ke jaringan. MAC filter address akan membatasi user dalam mengakses jaringan wireless. Alamat MAC dan dari peringkat komputer user akan didaftarkan terlebih dahulu agar bisa mengkoneksi dengan jaringan wireless. Kelemahan MAC filter, MAC address bisa diketahui dengan software keysmatch. Setelah diketahui match address, bisa ditiru dan tidak konflik walau ada banyak MAC address sama terkoneksi dalam satu AP. Kesimpulannya, banyaknya wireless LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan memudahkan para hacker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Konfigurasi default dari tiap vendor perangkat wireless sebagian dirubah settingannya sehingga keamanan akses terhadap WiFi tersebut lebih baik. Keamanan jaringan wireless dapat ditingkatkan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu main setting yang sudah dibahas di atas, tetapi dapat menggunakan kombinasi beberapa teknik sehingga keamanan dan lebih terjamin. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian menjalankan demo tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi tadi. Nah, di bagian mendemokan contoh implementasi WS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang enkripsi. Enkripsi adalah ukuran security yang pertama, tetapi banyak wireless access point tidak menggunakan enkripsi sebagai defaultnya. Meskipun banyak WAP telah memiliki write equivalent privacy protokol, tetapi secara default tidak diaktifkan. WP mempunyai beberapa lubang security-nya dan seorang hacker yang berpengalaman pasti membukanya, tetapi itu masih tetap lebih baik tidak ada enkripsi sama sekali. Terus di bagian menggunakan enkripsi yang kuat, karena kelemahan-kelemahan yang dapat di WP yang dianjurkan untuk menggunakan Wi-Fi Protection Access WPA juga. Untuk memakai WPA harus mensupport, sisi klien juga harus dapat mensupport WPA tersebut. Nah, di bagian ketiga, ganti default password administration. Nah, kebanyakan pabrik menggunakan password administration yang sama untuk semua WPA produk mereka. Default password tersebut umumnya sudah diketahui oleh para hacker yang nantinya dapat menggunakan untuk merubah setting WP Anda. Hal pertama yang harus dilakukan dalam konfigurasi WP adalah mengganti password default tersebut. Gunakan paling tidak 8 karakter, kombinasi secara huruf angka, dan tidak menggunakan kata-kata yang dalam kamus. Nah, terus di bagian matikan SSID broadcast. Nah, SSID
Broadcast ini adalah nama wireless network kita secara default. SSID dari WPA akan di broadcast. Hal ini akan membuat user mudah untuk menentukan network tersebut karena SSID akan muncul dalam daftar available network yang ada pada wireless client. Nah, di bagian matikan WPA saat tidak digunakan. Cara yang satu ini kelihatan sangat simpel, tetapi beberapa perusahaan atau individu melakukannya jika mempunyai user yang hanya terkoneksi pada saat tertentu saja. Nah, di bagian selanjutnya ada ubah default SSID. Nah, SSID ini menyediakan default SSID. Kegunaan mematikan broadcast adalah mencegah orang lain tahu nama network kita atau spot kita, tetapi jika masih memakai default SSID, tidak akan sulit menerka SSID dari network kita. Nah, selanjutnya ada memakai MAC filtering. Kebanyakan WPA bukan yang murah tertunda akan memperbolehkan kita memakai filter media access control atau MAC. Ini artinya kita dapat membuat waitlist dari komputer-komputer yang telah mengakses wireless network kita berdasarkan MAC atau alamat fiksi yang ada di network card masing-masing PC. Koneksi dari MAC yang tidak ada dalam list akan ditolak. Metode ini selamanya aman karena masih mungkin bagi seorang hacker melakukan sniffing paket yang kita transmit wireless dan mendapatkan MAC address yang valid dari salah satu user. Nah, di bagian mengisolasi wireless network dari LAN untuk memproteksi internet network kabel dari ancaman yang datang dari wireless network, perlu kiranya dibuat wireless DMZ atau perimeter network yang mengisolasi dari LAN. Artinya adalah memasang firewall antara wireless network dan LAN. Nah, terus di bagian mengontrol signal wireless atau 802.11b memancar gelombang sampai dengan kira 300 feet. Tetapi jarak ini dapat ditambahkan dengan cara mengganti antena dengan yang lebih bagus. Dengan memakai hack again antena, kita bisa mendapatkan jarak yang lebih jauh. Terus di bagian memancarkan sinyal ke arah tertentu. Nah, selanjutnya kita dibagi bagian memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Salah satu cara untuk bersembunyi dari hacker biasanya memakai teknologi 802.11b atau G. Yang lebih populer adalah dengan memakai 802.11a karena 802.11a bekerja pada frekuensi yang berbeda, yaitu frekuensi 5 GHz. NIC yang didesain untuk bekerja pada teknologi yang populer tidak dapat menangkap sinyal tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengamankan jaringan menggunakan hotspot handphone. Nah, sebelumnya SSID ini yang paling atas untuk nama-nama hotspot tersebut kita bisa mengubahnya. Contoh keamanan. Nah, di sini saya udah mengganti SSID-nya yang bernama keamanan. Nah, di bagian selanjutnya di bawah ini password. Sebaiknya kita merubah password ini 1 bulan sekali agar orang-orang tersebut tidak bisa memasukinya lagi. Nah, di bagian WPA ini keamanan, WPA-nya agar beberapa orang tidak bisa pakai. Nah, untuk digunakan personilnya agar orang-orang sekitar kita bisa dipakai. Nah, untuk selanjutnya identifikasi perangkat. Nah, hotspot portable ini semacam perangkat yang apa saja yang bisa masuk. Nah, di bagian app-brand ini kecepatan jaringan tersebut. Nah, selanjutnya sembunyikan SSID-nya. Nah, SSID-nya ini semacam tersambung ke WiFi. Kalau misalnya kita ingin memasuki hotspot atau WiFi tersebut, kita harus memasukkan SSID-nya dan passwordnya. Dan kalau misalnya kita mematikan SSID-nya, maka akan muncul di WiFi laptop atau HP orang lain akan muncul SSID-nya.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.